Perkenalkan, nama saya Usep Mulyadi. Alamat tinggal saya di Kecamatan Cikalong Wetan, tepatnya di Kampung Cibungkung, Desa Kanangasari. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Padjadjaran, semester akhir di Prodi Hubungan Internasional. Sebelum saya kuliah, dulu saya SMA-nya di Seman 1 Cisarua, kemudian SMP-nya di SMPN 1 Cikalong Wetan, dan SD-nya di SDN 1 Maswati. Prestasi cukup beragam. Waktu SMA saya pernah diundang oleh Presiden RI, tepatnya pada pidato kenegaraan pada ulang tahun Indonesia ke-72 pada acara sidang bersama MPR, DPR, dan DPD RI. Waktu itu saya sebagai duta parlemen remaja dari DPR RI. Kalau di SMA saya sering mengikuti lomba-lomba debat, termasuk kemarin prestasi terakhir saya runner up di International Pasundan International Relationship Debate gitu. Dan banyak juga prestasi di luar, salah satunya menjadi duta genre di Kabupaten Bandung Barat ketika di persahabatan. Kemarin juga dapat pengalaman jadi ajudan milenial Gubernur Jawa Barat. Jadi ya saya senang berkegiatan, mengikuti lomba, dan sering juga kalah, tapi alhamdulillah beberapa kali juga menjadi juara gitu. Kesibukan saya hari ini, 1 tahun yang lalu saya mendirikan NGO, Non-Government Organization Desa Anak Bangsa, komunitas yang fokus di bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan saat ini juga sedang merintis koperasi gotong royong. Saya berkolaborasi dengan wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM di Bandung Barat. Terus selain itu saya juga aktif di PIKR atau Pusat Informasi Konseling Remaja Formasi Kabupaten Bandung Barat, aktif juga di Damas, Daya Mahasiswa Sunda Kota Bandung, dan ya aktif juga di beberapa kegiatan lainnya seperti kegiatan alumni Rumah Kepemimpinan. Saya juga penerima beasiswa dari Bakri Amanah, dari NGO-nya Bakri Group. Jadi sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dunia sosial. Di titik ini perjalanannya cukup panjang. Saya berasal dari sekolah SD di Maswati, salah satu sekolah yang biasanya jarang anak-anaknya melanjutkan sekolah. Waktu itu saya niatnya ingin melanjutkan aja gitu. Terus ke SMP cukup jauh, sekitar 12 kilo waktu itu. Dan dari jalan raya ke rumah saya sekitar 7 kilo, itu belum ada kendaraan umum. Jadi kadang waktu awal masuk SMP saya harus jalan gitu. Dan kesini akhirnya saya masuk pesantren dekat dengan SMP. Setelah SMP saya lanjut ke SMA Dinasiswa di milik pemerintah provinsi di Cisarua. Di sana full beasiswa, karena sejujurnya kalau secara ekonomi orang tua saya kurang sanggup untuk mengakomodasi gitu ya saya untuk sekolah. Jadi waktu itu ketika SMA saya diakomodir oleh beasiswa dari pemerintah provinsi Jawa Barat. Dan pada saat masuk kuliah pun sama, kondisi ekonomi tidak mendukung saat itu, tapi alhamdulillah ada kesempatan namanya program bidik misi. Kalau sekarang mungkin KIP kuliah ya, dari Kementerian Pendidikan. Jadi saya kuliah di cover oleh program bidik misi, dan saya juga dapat 2 scholarship. Pertama Rumah Kepemimpinan Scholarship, dan yang kedua adalah Insan Tangguh Scholarship dari Bakri Amanah gitu. Jadi beasiswa yang mensupport saya untuk sampai ke titik ini. Juga saya senang berkegiatan di luar, senang juga mengikuti lomba-lomba yang ada di luar ataupun di dalam kampus gitu. Orang yang berpengaruh, saya cukup tertarik dengan pemimpin di Indonesia saat ini. Contohnya ini bukan tertarik pada warna politiknya, tapi tertarik kepada sosoknya.
pertama kepada Anies Baswedan, sosok yang menurut saya mentalnya sangat kuat, sering dibully oleh netizen, tapi beliau tunjukkan dengan karya-karya. Dan yang terakhir kan beliau masuk ke 21 hero ya di dunia dalam bidang transportasi gitu. Dan juga saya mengikuti juga Ridwan Kamil, salah satu pemimpin yang inovatif dan banyak ide, terutama mengembangkan sumber daya pemuda. Dan di Indonesia bagi saya banyak juga pemimpin-pemimpin kayak Soekarno, kemudian Hatta, bagaimana dengan idealisnya mendapatkan pendidikan di Eropa, tapi pada saat pulang ke Indonesia beliau mengatakan bahwa Indonesia tidak akan maju oleh obor yang menyala di Jakarta ataupun kota besar, tapi Indonesia akan bersinar oleh lilin-lilin kecil yang menyala di setiap pelosok desa. Artinya semangat beliau semangat membangun dari desa gitu. Meskipun beliau mendapatkan pendidikan di Eropa, tapi pada saat pulang ke Indonesia beliau tidak lupa bahwa yang akan memajukan Indonesia adalah ternyata desa-desa dan kampung-kampung. Dan nilai tersebut yang mengilhami saya hingga saya akhirnya mendirikan NGO yang fokus di bidang pemberdayaan masyarakat desa gitu. Jadi kalau berbicara siapa tokoh yang berpengaruh, saya cukup sering membaca tokoh-tokoh di Indonesia, sering juga saat ini mengikuti beberapa tokoh yang ada di Indonesia kayak Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar, kemudian Bu Risma, dan masih banyak lagi panutan pemimpin Indonesia yang memang oleh milenial ini wajib untuk diikuti gitu. Kalau mendirikan komunitas memang inisiatifnya awalnya itu pertama melihat keresahan ya. Saya 2 tahun terakhir itu tinggal di asrama rumah kepemimpinan, beberapa kali pulang ke rumah di Maswati. Saya melihat proyek kereta cepat, dan 4 tahun yang lalu perkebunan itu masih banyak pohon karet, masih banyak kebun teh, tapi beberapa bulan terakhir sudah ditebang habis dan banyak perubahan yang terjadi. Kayak misalkan yang dulunya dia pekerja pemetik teh jadi hilang pekerjaannya, penyadap karet jadi hilang pekerjaannya. Dan bagi saya kalau tidak ada orang yang concern dalam hal tersebut mau siapa lagi gitu. Awalnya saya punya inisiasi tersebut menawarkan kepada teman-teman, dan seperti biasa ada yang kontra, ada yang pro, dan saya menyikapinya biasa saja gitu. Ada yang pro, kita diskusi, kita rembuk bareng, dan akhirnya kita setuju untuk mendirikan yang namanya Desa Anak Bangsa. Dan konsepnya seperti apa? Jadi Desa Anak Bangsa itu adalah komunitas yang punya visi misi untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di desa-desa. Karena kita ketahui ya, masyarakat desa itu biasanya identik dengan latar pendidikannya yang rendah, kemudian ekonominya yang timpang, kemudian juga informasinya kurang, dan teknologi biasanya masyarakat desa jauh dari yang namanya teknologi. Dan keempat masalah itu kita berusaha untuk menutupinya. Pertama dari program pendidikan dan literasi masyarakat, kita bawa informasi sebanyak-banyaknya pada masyarakat desa. Kedua dari skill, kita bekali masyarakat desa ini dengan kemampuan-kemampuan yang bisa membuat mereka mandiri. Kemudian juga fokus dalam bidang inovasi sosial, kita mencari potensi-potensi yang banyak di desa yang belum dimanfaatkan. Salah satunya misalkan pariwisata kreatif atau juga ekonomi kreatif yang ada di desa, supaya masyarakat desa termandirikan secara ekonomi. Dan kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan selama 1 tahun kebelakang. Meskipun kegiatannya belum besar, tapi ya aku dan teman-teman yakin suatu hari ya kegiatan kita mampu mempengaruhi kondisi yang ada di desa saat ini. Kalau harapannya sih buat anak muda terutama ya, sekarang masa muda jangan disia-siakan. Cobalah untuk bangkit dari tempat rebahan dan mulai berdiskusi dengan teman-teman sekitar, dengan orang-orang yang istilahnya punya pemikiran progresif, juga membuka relasi open kepada siapa saja untuk berkolaborasi. Punya ide jangan disimpan untuk diri sendiri, tapi coba lakukan dan pasti akan menemukan berbagai challenge, berbagai tantangan, berbagai kegagalan, dan itu namanya proses. Dan bagi saya sendiri harapannya semoga Desa Anak Bangsa kedepannya
mampu menjadi NGO atau yayasan foundation yang benar-benar mampu menerjemahkan visi misi melalui program-program yang inovatif. Dan saya juga sekarang lagi mendirikan koperasi yang fokus dalam bidang pemberdayaan UMKM. Harapannya saya pikir ekonomi rakyat harus digerakkan dan ya kita anak muda harus terlibat di sana. Jadi saya berharap teman-teman mau terlibat, teman-teman mau mensupport, teman-teman minimalnya punya awareness yang sama bagaimana ya nasib bangsa kedepannya ditentukan oleh kita yang saat ini muda gitu.